Baik, selamat malam untuk kita semua. Saya memperkenalkan diri, saya Pastor Marcelinus Yerisko, Serikat Taverian SX. Eh, saya saat ini sedang berada di kampung halaman di Maumere, Flores, sedang liburan. Sedangkan tugas karya saya saat ini di Brasil Utara, di daerah Amazon. Jadi sudah 3 tahun saya bertugas di sana. Sebelumnya saya sempat mengalami misi juga belajar teologi di Meksiko, dekat Basilika Bunda Maria Guadalupe. Tadi sempat ikut doa Rosario, jadi bagaimana mengingat kembali pengalaman ketika masih frater di Mexico City, tempat pernah saya belajar. Jadi bagaimana saya juga punya devosi yang cukup dekat dengan Bunda Maria Guadalupe. Jadi itu sedikit perkenalan singkat saya. Saya sedang liburan sampai tahun baru. Setelah itu saya akan kembali ke Brasil di Amazon. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, eh, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Regina yang sudah memberikan kesempatan bisa hadir di tempat ini, guna berbagi sedikit refleksi eh, tentang Santo Franciscus Saverius yang juga menjadi pelindung misi dan gereja, dan khususnya bagi kami Saverian merupakan pelindung kongregasi. Jadi ketika diminta untuk membawakan renungan, saya langsung memikirkan untuk berbagi refleksi sedikit tentang Santo Franciscus Saverius dengan tema bersama Santo Franciscus Saverius kita belajar untuk percaya dan menyerahkan diri seutuhnya pada Tuhan. Yang bisa lanjut. Jadi saya membuat uh, sedikit uh, bagian-bagian untuk acara kita pada malam hari ini, refleksi, doa pembuka, setelah itu biografi singkat. Mungkin kita semua sudah pernah membaca, pernah mendengar, tapi saya mencoba merangkum sedikit tentang Santo Franciscus Saverius. Lalu pengalaman iman yang hidup yang menjadi tema utama kita. Setelah itu ada pertanyaan refleksi, doa penutup, dan berkat penutup. Bisa kita lanjut. Ini sebuah doa yang juga menjadi doa dari Santo Franciscus Saverius, yang mana dia menyerahkan seluruh karya pelayanannya untuk karya misi. Kita doa bersama-sama. Ya Tuhan, ajarilah kami melayani Engkau, karena Engkau pantas dilayani. Ajarilah kami memberi tanpa menghitung pengorbanan, berjuang tanpa ingat akan luka-luka, bekerja tanpa mencari istirahat, berusaha tanpa minta ganjaran apapun, kecuali dapat mengetahui bahwa kami telah melakukan kehendak-Mu melalui Kristus Tuhan kami. Jadi saya mulai dengan bagian yang pertama tentang biografi singkat Santo Franciscus Saverius. Saya mencoba merangkum dari dalam 4 slide untuk bisa membantu kita mengenal sedikit Santo yang hari ini kita rayakan pestanya. Francisco de Yasu Javier lahir di Istana Javier di Navarra bagian utara Spanyol pada tanggal 7 April 1506. Orang tuanya seorang bangsawan kaya raya, pendidikan dasarnya berlangsung di Navarra di Spanyol, dan kemudian dilanjutkan di Universitas Paris pada usia 19 tahun. Saya mencoba menaruh foto yang di sebelah adalah tempat di mana Puri Xavier yang ada di Spanyol, bukan lagi milik Xaverian, tapi itu milik keuskupan. Bisa kita lanjut. Di Paris, Santo Franciscus selalu bergaul dengan orang-orang terpelajar dan terkemuka. Salah seorang teman pergaulan dan sahabatnya ialah Santo Ignatius dari Loyola, yang kita kenal sebagai salah satu pendiri
Serikat Yesuit. Ignatius mempunyai pengaruh besar terhadap jalan hidup Fransiskus di kemudian hari sebagai seorang misionaris besar dalam sejarah gereja bangunan kerajaan Allah di dunia. Bersama Ignatius Loyola dan 5 rekannya yang lain, termasuk Petrus Faber, Fransiskus mengikrarkan kaulnya pada tanggal 15 Agustus 1534 di gereja Montmartre di Prancis. Upacara pengikraran kaul ini menandai awal berdirinya Serikat Yesus yang kita kenal, yang secara resmi direstui oleh Paus Paulus ketiga pada tahun 1540. Kita lanjut bagian pertama. Jadi saya membuat peta bagaimana perjalanan Santo Franciscus Xaverius dari Portugal mengelilingi benua Afrika, terus sampai ke Goa di India, terus mengunjungi Sri Lanka dan akhirnya juga tiba di Indonesia, di Kepulauan Maluku, setelah itu ke Jepang dan akhirnya beliau meninggal di depan Cina, daratan Cina di Pulau Sancian. Pada tanggal 16 Maret 1540, Xaverius meninggalkan rekan-rekannya di Roma, rekan-rekan dari Serikat Yesuit, dan berangkat ke Portugal untuk memenuhi undangan Raja Yohanes ketiga yang meminta imam-imam Yesuit untuk mewartakan Injil di wilayah jajahan Portugis di India. Bersama 2 rekannya dari Portugis, Fransiskus memulai perjalanan yang sulit pada tanggal 7 April 1541. Mereka tiba di Goa, India pada tanggal 6 Mei 1542 dan mulai berkarya di India Selatan dan Sri Lanka. Jadi kita bisa membayangkan perjalanan yang ada di peta ini selama 1 tahun, yang mana menunjukkan bahwa semangat misioner dari Santo Franciscus Xaverius pada saat itu sangat berkobar-kobar. Bisa kita lanjut. Xaverius mengalihkan perhatiannya ke Tiongkok, sebuah negara besar yang pada waktu itu tertutup bagi orang-orang asing. Pada bulan April 1552, ia berlayar menuju Cina dengan sebuah kapal Portugis dan didaratkan di Pulau Sancian, di depan muara Sungai Chungkiang. Di sana ia menunggu jemputan perahu yang bersedia menyelundupkannya ke daratan Tiongkok. Tetapi ia tiba-tiba jatuh sakit dan dalam waktu 2 minggu, ia mengembuskan nafas terakhir di sebuah gubuk, ditemani hanya oleh seorang pemuda Tionghoa yang telah menemani dia dari gua. Fransiskus meninggal dunia di Sancian pada tanggal 3 Desember 1552. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudariku sekalian, kita sudah melihat bagaimana biografi singkat perjalanan iman Santo Franciscus Xaverius sampai mengembuskan nafas terakhir pada tanggal 3 Desember tahun 1552, yang pada hari ini pestanya juga kita rayakan bersama. Bisa kita lanjut? Jadi ini secara singkat saja bagaimana kalau kita ditanya siapa Santo Franciscus Xaverius, bagaimana kehidupannya, bagaimana karya misinya, dan juga kapan dia meninggal, kita bisa tahu dan juga bisa membagikan sedikit santo yang kita kenal pada hari ini. Bisa lanjut? Saya mencoba mengambil beberapa keunikan dari Santo Franciscus Xaverius selama karya misinya, yang mana menunjukkan bahwa beliau mempunyai iman yang cukup teguh, iman yang mendalam terhadap Allah yang mengutusnya. Salah satu hal yang menarik dari Santo Franciscus Xaverius adalah kepekaan hati untuk mendengar. Santo Franciscus Xaverius terakhir sebagai seorang bangsawan, seperti yang tadi dalam biografi, dari bangsawan lahir di Puri, yang kaya raya dan berpendidikan tinggi. Dia memiliki segala-galanya, namun hatinya selalu bergejolak ketika Santo Ignatius melontarkan pertanyaan, apa gunanya manusia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan jiwanya? Perkataan ini dari ayat Injil Markus bab 8 ayat 36, ketika Yesus meminta para muridnya untuk mengikuti dia, memikul salibnya, dan juga memberikan segalanya untuk mengikuti dia. Dan ini menjadi pertanyaan yang mengguncang hati
Santo Fransiskus Xaverius ketika dia sedang belajar di Paris. Demikianlah keterbukaan hati yang terus-menerus mau mendengarkan kehendak Tuhan dalam hidup, menghantarkan dia untuk mampu melihat impian Tuhan. Jadi ini salah satu karakter dari Santo Fransiskus Xaverius, yaitu kepekaan hati untuk mendengar. Kita lanjut. Lalu yang kedua adalah relasi mesra dengan Tuhan, yang mana menunjukkan bahwa beliau mempunyai semangat yang tinggi, semangat yang berkobar-kobar dalam karya misi. Santo Fransiskus Xaverius lalu menyediakan waktu yang luas untuk berdoa, yang disertai dengan penyangkalan diri. Dalam biografinya yang saya baca dalam buku sejarah Santo Fransiskus Xaverius, dikatakan seringkali berdoa dan berlutut selama berjam-jam di depan salib untuk meminta rahmat Tuhan supaya ia hanya semata-mata melaksanakan kehendaknya. Jadi kita bisa lihat bagaimana relasi yang mendalam antara Santo Fransiskus Xaverius dengan Tuhan, yang mana butuh pengorbanan, butuh penderitaan untuk memiliki relasi yang mesra dengan Tuhan. Kita lanjut. Lalu ada karakter yang juga cukup menarik dari Santo Fransiskus Xaverius, kasih Tuhan yang menjiwai semangat Santo Fransiskus Xaverius. Pengalaman kasih Tuhan telah mengubah seluruh hidupnya. Baginya mewartakan kasih Tuhan kepada orang yang belum mengenalnya adalah anugerah panggilan yang istimewa dan mendesak. Selama kurang lebih 10 tahun, ia mengabdi sebagai rasul bangsa India dan negeri-negeri timur, termasuk di Indonesia. Pengalaman kasih dan kerahiman Kristus yang menyertai dirinya, yang menjiwai semangatnya untuk mewartakan kasih Tuhan. Bisa lanjut. Santo Fransiskus tidak menampakkan sedikit pun ketakutan dan kecemasan tentang segala kesulitan yang dihadapi. Semangatnya yang tidak luntur di tengah bahaya fisik yang besar pada saat ia dilanda badai di laut, atau di tengah hutan di daerah kaum pengayu Moro, atau di tengah salju tebal di Jepang. Semangatnya pun menjadi semakin menggebu-gebu untuk meneruskan perjalanan kerasulannya di negeri-negeri timur, di India, Kepulauan Maluku, Jepang, dan di Sancian. Jadi kita bisa melihat bagaimana perjalanan Santo Fransiskus Xaverius penuh dengan tantangan, penuh dengan bahaya, tapi hanya kasih Tuhan yang menjiwai, yang memampukan dirinya bisa menghadapi semuanya. Kita lanjut. Lalu salah satu hal yang menarik yang juga menjadi inspirasi bagi kita dan juga bagi para misionaris muda, cinta dan perhatiannya terhadap orang-orang miskin dan menderita. Santo Fransiskus Xaverius dalam seluruh perjalanan perwartaannya mempunyai perhatian khusus terhadap orang miskin, orang sakit, narapidana di penjara, dan semua orang yang berkesusahan. Dia selalu merenungkan salah satu kutipan dari Injil Matius bab 25 ayat 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Inilah salah satu ayat yang menjadi kekuatan, menjadi dasar dalam karya pelayanannya, cinta dan perhatiannya terhadap orang-orang miskin dan menderita. Kita lanjut. Lalu ada salah satu hal menarik yang juga Santo Fransiskus Xaverius tanamkan dan juga menjadi inspirasi bagi misionaris-misionaris zaman sekarang. Selama 3 tahun dari tahun 1542 sampai 1545, Fransiskus Xaverius mewartakan Injil di pantai barat India. Semua perbuatannya yang agung itu terdengar juga hingga ke Malaka. Oleh karena itu pada musim semi tahun 1545, ia tiba di Malaka dan mewartakan Injil di sana. Selama berada di sana, ia memanfaatkan waktunya untuk membina akhlak dan hidup perkawinan penduduk Malaka yang sangat merosot karena kekayaan yang berlimpah ruah. Ia rajin berkhotbah dan mengajar orang-orang yang sudah lama tidak memperhatikan kebutuhan rohaninya. Demi keberhasilan karyanya, ia dengan tekun mempelajari bahasa Melayu dan menerjemahkan ajaran-ajaran Kristen dan doa-doa dalam bahasa Melayu. Jadi saya kira ini salah satu yang
semangat yang menjadi juga inspirasi bagi para misionaris-misionaris, khususnya misionaris Xaverian yang siap diutus saja untuk berkarya di tempat di mana ia diutus. Eh, Yang terakhir dikatakan bahwa demi keberhasilan karyanya ia dengan tekun mempelajari bahasa. Saya teringat ketika masih frater dikirim untuk belajar teologi di Meksiko, harus jatuh bangun untuk belajar bahasa Spanyol kurang lebih 1 tahun eh, untuk bisa memahami pelajaran teologi dan juga untuk bisa berkarya kerasulan di Meksiko selama kurang lebih 5 tahun. Ketika saya dikirim ke Brasil di Amazon, harus belajar bahasa Portugis. Jadi harus mau dan harus punya keinginan, hasrat yang tinggi untuk bisa belajar bahasa, karena bahasa menjadi salah satu sarana dalam pewartaan karya Tuhan. Jadi ini juga menginspirasi kami para imam-imam muda, misionaris-misionaris muda agar semangat dengan mempelajari budaya, bahasa, adat setempat. Bisa kita lanjut. Jadi hari ini bacaan-bacaan yang eh, diberikan gereja dalam liturgi hari ini mengajak kita untuk merenungkan. Jadi saya mencoba mengambil bacaan pertama pada hari ini dan bacaan Injil nanti sebentar. Dan kemudian saya akan memberikan pertanyaan refleksi untuk kita semua. Bacaan pertama dari 1 Korintus bab 9 ayat 16 sampai 23. Saya ada memberi warna merah, ada beberapa ayat yang mana menjadi juga bahan permenungan kita. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang-orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Ini bacaan pertama dari Pesta Santo Fransiskus Xaverius yang kita rayakan pada hari ini. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Lanjut. Lalu bacaan Injil Markus hari ini tentang perutusan para murid sebelum Yesus naik ke surga. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saya kira dua bacaan pada hari ini menjadi inspirasi bagi kita sebagai orang Katolik, sebagai orang yang menerima baptisan Kristus,
dan juga dengan panggilan hidup kita masing-masing. Kita diajak untuk dengan semangat iman yang hidup seperti Santo Fransiskus Xaverius, dan juga dengan semangat bahwa kita diutus untuk mewartakan Injil ke segala penjuru. Kita lanjut. Pertanyaan refleksi, saya membuat 4 pertanyaan untuk kita semua. Bagi saya sebagai seorang pastor misionaris, bagi Anda sekalian, kaum awam, dengan tugas dan pelayanan. Pertanyaan pertama, apakah saya sudah menjalankan amanat Tuhan Yesus sebagai saksi Kristus dalam kehidupan saya? Pertanyaan kedua, seberapa besar iman saya kepada Tuhan Yesus yang memanggil dan mengutus saya menjadi saksinya di tengah dunia? Pertanyaan ketiga, seberapa besar kesetiaan saya pada panggilan hidup saya sebagai imam, sebagai awam, sebagai biarawan-biarawati? Pertanyaan keempat, mampu dan beranikah saya menghidupi semangat dari Santo Fransiskus Xaverius dalam kehidupan saya sehari-hari? Iman yang kokoh, iman yang teguh, iman yang mendalam. Inilah 4 pertanyaan refleksi untuk kita semua. Saya akan menutup permenungan ini dengan doa. Bisa dilanjutkan. Ini doa kepada Santo Fransiskus Xaverius. Anda semua bisa mengikuti saya berdoa dalam hati. Ya Santo Fransiskus Xaverius, berkat usaha dan karyamu, banyak orang yang beriman kepada Yesus. Pada saat ini kami datang kepadamu, kami mohon, berdoalah bagi para misionaris yang tanpa kenal lelah mewartakan kabar gembira Tuhan Yesus. Mohonkanlah pada Tuhan, agar orang lain mengikuti jejak mereka dan memberi pertolongan. Berikanlah para misionaris kekuatan dan wawasan. Jagalah keselamatannya, sehingga mereka dapat terus-menerus menyebarkan cinta Tuhan kepada siapa saja yang mereka jumpai. Jauhkanlah dari para misionaris segala sesuatu yang membuat mereka terhambat dalam pelayanan mereka. Kiranya doamu ya Santo Fransiskus Xaverius menjadi penguat dan pendorong mereka dalam berkarya untuk mewartakan iman akan Tuhan Yesus. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami, Salam Maria 3 kali dan kemuliaan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Bersama rohmu. Semoga kita sekalian dengan semangat Santo Fransiskus Xaverius, kita senantiasa selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, semoga permenungan ini bisa bermanfaat, bisa menjadi semangat bagi kita untuk menghidupi iman kita. Tuhan memberkati.